Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai artikel saya yang berjudul Healing itu juga perlu. Biasanya, healing mengarah kepada penyembuhan diri sendiri dikarenakan sejumlah hal, termasuk kejadian masa lalu yang buruk. Pengertian healing juga biasa dihubungkan dengan proses penyembuhan diri sendiri yang bertujuan mendapatkan ketenangan jiwa. Sementara, kalau di media sosial, healing biasa diartikan pergi ke suatu tempat yang disukai untuk menenangkan diri. Tentu tidak heran apabila kita pernah melihat postingan di sosmed yang menunjukkan healing dengan konsep liburan. Dalam bahasa gaul yang dipakai di sosmed, arti healing lebih mengarah kepada penyembuhan luka batin. Biasanya, hal tersebut dikarenakan seseorang lelah secara emosi karena masalah tertentu. Makna kata healing bisa dilihat saat seseorang merasa sedih, emosi, cemas, terpuruk, khawatir, dan tidak bersemangat. Maka dari itu, semua hal tersebut membuat kita ingin melakukan kegiatan healing. Tujuannya untuk menenangkan diri serta beristirahat menjauh dari berbagai macam masalah yang terjadi. Kemudian istilah self-healing juga muncul yang artinya penyembuhan dari luka batin. Yang dimaksud luka batin itu bisa dikarenakan berbagai faktor, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Belum lengkap arti kata healing kalau kita tidak memahami bagaimana cara melakukannya. Tentunya, setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengatasi masalah yang dihadapi, hingga mereka bisa sembuh dari luka batin atau rasa tertekan yang dialami. Sementara cara untuk melakukan healing bukan cuma berkunjung ke tempat indah, lalu menyendiri di sana. Akan tetapi kita juga bisa melakukan cara-cara healing yang lainnya. Menurut Liputan 6, healing juga bisa dilakukan dengan cara seperti memahami perasaan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, melakukan me time, memahami kondisi emosional diri sendiri, berpikir secara sadar, dan belajar dari masa lalu. Healing juga tidak harus selalu pergi ke suatu tempat atau dengan cara-cara yang berlebihan. Semua tergantung pola pikir, emosi, serta perasaan kita. Ada berbagai kebiasaan sehari-hari yang bisa dijadikan kegiatan healing, misalnya selalu yakin bahwa semua usaha akan berhasil. Pikiran kita sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Jadi, apapun usaha yang dilakukan, kalau diri ini yakin dengan hasilnya, pasti akan ada hasil yang terbaik. Selain itu, bisa juga dengan menulis jurnal. Menulis jurnal sangat bagus terutama bagi orang yang mengalami susah tidur. Apalagi jika jurnal tersebut berisikan ungkapan rasa syukur, pasti bisa melegakan hati si penulis. Kebiasaan lain yang bisa dilakukan adalah menjadi pribadi yang optimis. Menurut penelitian yang diterbitkan di Psychological Science, orang yang optimis cenderung lebih jarang sakit. Selama puluhan tahun, banyak peneliti menemukan fakta kalau orang yang optimis akan lebih menjaga kesehatannya. Yang terakhir, dan yang paling mudah dilakukan adalah banyak tertawa. Kalau ingin jantung lebih sehat, pikirkan apa saja yang lucu. Tonton film-film komedi. Menurut hasil penelitian di um.edu, tertawa dapat mengurangi stres, meningkatkan kolesterol baik, dan mengurangi peradangan pembuluh darah. Jadi, makna sebenarnya dari healing tidak terpaku pada liburan, melainkan semua hal dan semua kegiatan serta kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyembuhkan luka batin atau perasaan tertekan seseorang dari berbagai masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja sedikit materi mengenai artikel saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.